Halo, perkenalkan nama saya Revi Febrianti Yusuf, peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat, Angkatan 7, Kelompok 3, NDA 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kedudukan dan peran ASN menuju Smart Governance. Sebagai studi kasus, saya mengambil instansi tempat saya bekerja yaitu Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang wilayah. Selamat menyimak. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau BMPR berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2016 adalah instansi daerah di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum seperti jalan, jembatan, konstruksi, dan penataan ruang wilayah provinsi. Adapun fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yaitu yang pertama, penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Yang kedua, penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Yang ketiga, penyelenggaraan administrasi dinas. Yang keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas. Dan yang terakhir, penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun struktur organisasi BMPR Jawa Barat terbagi menjadi 4 bidang utama, yaitu bidang pemeliharaan dan pembangunan jalan atau Harbang, bidang teknik jalan atau BidTek, bidang jasa konstruksi atau BidJakon, dan bidang penataan ruang atau BidTarung. Terdapat beberapa UPTD, yang pertama UPTD 1 Cianjur, UPTD 2 Sukabumi, UPTD 3 Bandung, UPTD 4 Garut Sumedang, UPTD 5 Tasikmalaya, UPTD 6 Cirebon, dan terakhir UPTD Laboratorium Konstruksi. Saya sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan memiliki tugas yaitu merumuskan, menyusun, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan penataan ruang. Adapun fungsi dan tugas saya yaitu perumusan kebijakan, yaitu menyusun konsep peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan standar teknis di bidang bina marga dan penataan ruang. Yang kedua, penyusunan materi hukum, merumuskan dan menyusun naskah akademik, rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan regulasi lainnya terkait infrastruktur jalan dan penataan ruang. Yang ketiga, analis hukum, melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi permasalahan hukum, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang keempat, pendampingan hukum, yaitu memberikan pendampingan hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dan kegiatan penataan ruang. Yang kelima, penyuluhan hukum, yaitu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan stakeholder terkait peraturan perundang-undangan di bidang bina marga dan penataan ruang. Yang keenam, koordinasi dan sinkronisasi, berkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dalam penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang bina marga dan penataan ruang. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang bina marga dan penataan ruang. Lalu, bagaimana cara mewujudkan Smart ASN di tempat saya bekerja? Adapun 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital etik, mencegah penyalahgunaan informasi dan ujaran kebencian dan tidak menyebarkan hoax. Yang kedua, digital skill, yaitu ASN menjembatani pelayanan publik berbasis teknologi. Dinas Bina Marga memiliki teman jabar dan wargi jabar. Yang ketiga, digital culture, yaitu menjaga integrasi nasional melalui budaya bermedia yang inklusif dengan membaca, memahami, dan membiasakan memeriksa dan membangun nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dalam kehidupan digital. Dan yang terakhir, digital safety, membiasakan ASN untuk bekerja aman di ruang digital, melindungi data, menjaga kepercayaan publik, dan mencegah penyalahgunaan informasi.
Perwujudan Smart ASN mencerminkan transformasi nyata birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan integrasi sistem digital, peningkatan kompetensi ASN, serta budaya kerja berbasis kinerja dan pelayanan publik, Smart ASN membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global. Hal ini menjadi fondasi kuat dalam menciptakan birokrasi modern yang responsif dan berorientasi pada pelayanan. Jabar istimewa, kampung diurus, kota ditata.